Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin. Aduh teman-teman, ini di Lampung suasananya, cuacanya lagi agak-agak panas, tapi entah kenapa gua ngerasa kedinginan. Kenapa gua pakai ini ya, pakai hoodie ini? Karena di sini agak dingin nih teman-teman, walaupun di luar agak panas. Hehe. Ini Lampung lagi banyak banget dikulik-kulik, lagi banyak banget yang matanya itu tertuju ke Lampung ya teman-teman, terutama ke pemerintahnya ya teman-teman ya. Ini karena ada salah satu putra daerah asal Lampung yang kuliah di Australia yang viral gara-gara kritikannya. Aduh, Bima, Dek, lo lagi rame banget Dek di sini Dek, di tanah air kita tercinta Indonesia, terutama di Lampung ini. Ini sebenarnya masalahnya apa gitu ya? Ini sebenarnya penyebabnya apa dan kenapa dia bisa sampai seviral ini ya teman-teman? Ini gue nggak mau ngebahas tentang pembangunan di Lampung atau apa, karena jujur gue nggak ngerti gimana sistem tata kelola pembangunan di Lampung ya. Yang jelas sudah banyak banget orang-orang atau kreator-kreator lain yang membagikan video tentang kondisi-kondisi pembangunan atau jalan-jalan yang rusak yang kemarin sempet dilontarkan oleh si Bima tersebut teman-teman ya. Nah, udah banyak video-videonya nih yang menampilkan kondisi jalanan di Lampung teman-teman. Jadi gua nggak perlu lagi lah, ini kondisinya begini, jalannya begini, ini nggak usah. Udah banyak yang mewakilkan. Jadi di sini gue cuman pengen tahu Bima ini siapa sih gitu, Bima ini siapa, terus keseharian dia, terus dan gue udah tertarik sama salah satu akun sosial media yang Bima, yaitu di TikToknya itu banyak banget video-video yang Bima bagikan selain video yang lagi viral, yaitu kritikan dia terhadap pembangunan atau terhadap kondisi yang ada di Lampung sekarang. Itu banyak banget video-video lain yang menurut gue bisa menginspirasi anak-anak muda nih ya teman-teman ya. Kayak ada salah satu video yang gue suka, itu adalah gimana cara dia bisa survive hidup di perantauan, terutama di luar negeri dengan biaya hidup yang nggak murah, dan dengan notabene orang tuanya yang pegawai negeri sipil dan ibunya adalah, kalau dibilang apa ya, gue nggak tahu pedagang atau gimana teman-teman, yang jelas ada berkaitannya dengan pertanian nih teman-teman ya. Dan itu dia bisa survive di sana karena dia sambil kerja. Itu yang menarik buat gue teman-teman. Dan biar lebih perfect, lebih lengkap, ini kita lihat videonya satu persatu. Kira-kira video apa sih yang kemarin booming di salah satu akun sosial medianya Bima, yaitu tentang kritikan Bima terhadap Provinsi Lampung tercinta ini teman-teman nih. Nah, ini adalah video awal mula kenapa Bima bisa viral nih ya teman-teman ya. Ini adalah videonya nih teman-teman. Alasan Lampung nggak maju-maju. Kita langsung lihat aja nih. Aduh, gua agak-agak deg-degan sih ngebawain reaction ini teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa deh, ini buat for information aja nih, biar nggak banyak yang salah paham. Jadi gua runtutannya kenapa awal mulanya Bima bisa viral dan apa sih yang disampaikan oleh Bima ini teman-teman ya. Nih tuh. Alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin, nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang satu ini, Dajjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya, udah next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru Kak, itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya Besti. Dan gue nggak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali, nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak, terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Udah gue gede kemana dah, next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue nggak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya. Lampung itu banyak banget orang pinter. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, tuh kan. Ada menteri pertanian juga dari Lampung, kalau gue lupa namanya. Gue kena lah, gue pinter lah. Gue sampai Australia gimana? Hah? Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangan ya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan, kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini apa sih? Apa? Kunci jawaban tersebar. Kalau udah mau UN tuh kan, itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu pemerintah? Hah? Apa? Nyokap gue. I don't know. Gak ada urusan. Next slide. Bukan lo Bim. Yang ketiga adalah tata kelola yang lemah. Yang ketiga, korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien. Nah, kalau itu sih nggak di Lampung aja nih, ya, korupsi di mana-mana, nggak di Lampung aja. Terus juga banyak, Bim. Suap, aduh, Sumpah. suap ya, di mana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan, kayak suap duit. Disuapin gitu ya, Bim ya. Dan terakhir, alasan terakhir ini adalah
ketergantungan pada sektor pertanian. Tidak bisa dipungkiri Lampung itu salah satu provinsi yang memproduksi banyak banget hasil pertanian kayak jagung, beras, ketan dan lain-lain. Dan kontribusinya di Lampung sendiri itu sampai 40% lebih. Kalian bisa cek di websitenya BI dan di situ adalah statistiknya dan lain-lain. Dan sektor ini tuh vulnerable ya, kayak fluktuatif gitu, nggak bisa stabil. Dan yang nge-set harga kan yang di pusat juga gitu. Bukan anjlok, kadang-kadang naik gitu. Mohon maaf, kadang-kadang bisa kayak kaya raya gitu, orang Lampung bisa nyekolahin anaknya ke luar negeri, Kak. Ya karena emang sektor pertanian ini sebenarnya kayak main binomo ya, gue rasa-rasa. Kena lo. Udah gitu dulu deh ya. Sekian, makasih banget yang udah hadir di presentasi gue kali ini. Jangan lupa follow sosial media channel gue, follow TikTok gue @aubimaxreborn karena Aubimax the ambles. Dan jangan lupa juga follow YouTube channel gue. Oke teman-teman, ini sengaja nggak gua putus ya, ini biar kalian ngeliat dari awal sampai akhir ini presentasi apa sih yang disampaikan oleh Bima ya teman-teman. Dan ini ada beberapa komentar, coba kita langsung baca komentar-komentarnya. Seperti biasa di konten gue tuh gue nggak ketinggalan ngebacain komentar netizen, karena itu yang paling seru, adalah bagian yang terpenting juga nih dalam sebuah video adalah komentar. Bikin lebih naik ya nggak? Ya, nih coba komentarnya nih. Gue dari Lampung dan gue setuju. Diem lo semua. Ahai. Kalau dilaporin berarti bener pemerintah Lampung kayak gitu. WK dari Dr. Joe. Oh, centang biru nih. Cimiwiwiwi, ini kan termasuk kritik ya. Terus kenapa dilaporin sih kreatornya? Serius nanya. Oh, dilaporin ternyata. Coba kita lihat di video berikutnya teman-teman ya. Lampung Tengah jalannya parah, bisa buat mancing ikan, bisa buat berenang juga. Ya, nih. Sesama orang Lampung setuju banget sama poin kedua. Pendidikan di Lampung masih banyak PR-nya. Ini komentar dari netizen. Sumpah gue cuma ngebacain Bapak Ibu ya. Gue cuma ngebaca ini. Nah, tuh. Wajib ditanyakan depan Dewan DPRD Niche. Itu. Berani banget nih orang, emot nangis. Wow, banyak yang balas komentarnya. Berani banget nih orang, emot nangis. Kenapa? Tuh. Nah, gini dong. Ada segmen baru, Presentation with Abimax. Ya. Mau ngumpulin orang pindah KTP, saking berasa susah hidup di Lampung, jalan rusak semua, lowongan kerja minim, rasa amannya kurang. Ini semua komentar dari para netizen. Kira-kira ini kenapa sih kok bisa jadi ramai gini? Apakah dia dilaporkan ya teman-teman? Coba kita lihat di video-video selanjutnya nih. Tuh. Oh ya teman-teman, ini biar fair juga, biar adil juga. Kemarin gue juga pernah ngeliat di sosial medianya salah satu pejabat di Provinsi Lampung ya teman-teman. Mereka juga mengklarifikasi bentuk kerjanya nyata mereka itu udah mengklarifikasi ya teman-teman. Jadi nggak tinggal diem aja, mereka kritikan Bima udah dijawab di di sebuah video gitu teman-teman. Walaupun sebenarnya yang diminta bukan itu ya teman-teman ya. Ada video apa lagi coba kita cek nih. Tuh. Kritik Lampung, ayah dipanggil bupati itu dan rumah didatangi polisi itu. As you know, bokap gue kan PNS. Bokap gue PNS biasa sebagai golongan 3. Dan hari ini tuh bokap gue dipanggil sama Bupati Lampung Timur. Terus ada juga polisi dari kecamatan gue datang. Kayak profiling gitu, si polisi ini profiling, minta ijazah SD, SMP, SMA, rekening gue semuanya. All the data, bahkan dari kecamatan. Bokap gue dibilang sama bupati nggak bisa mendidik, salah mendidik anak, bla bla bla. Jadi intinya gue itu nggak boleh mengkritik. Intinya gue disuruh berhenti mengkritik Lampung. Intinya ya, pada intinya gitu. Di sini yang mengalami serius bukan gue, yang ada orang tua gue. Bener kalian, orang tuamu gimana? Bener. Indonesia, itu Indonesia. This is Australia. Sebenarnya tuh gue di sini baik-baik aja, tapi gue takut orang tua gue loh. Apalagi bokap gue kan. Pokoknya gue ngeliat bokap gue tadi kayak nangis gitu kan. Bokap gue diancam loh. Nyokap gue kayak tenang-tenang aja karena kan dia bakul jagung doang. Cuman kayak, masa kayak gini banget sih? Gue cuma mau ngeritik doang loh. Gue cuma mau ngasih. Waduh. Apa yang sebenarnya terjadi nih teman-teman? Coba kita bacain komentar dari para netizen nih. Lain cerita sama anak PNS yang sudah pakai baju oranye, ini malah kebalik, keluarga diintervensi. Oh, stand for Bima untuk Lampung lebih glowing.
Ayo dukung Bima demi Lampung lebih baik. Aduh nih. Dari Jawa dukung Bima. Ayo rakyat Indonesia bersatu. Nah, inilah negara Konoha yang tidak mau dikritik. Ayo netizen, saatnya kita beraksi. Lampung Barat dukung Bima. Kok PNS anaknya kuliah di luar negeri? Oh, welcome to Lampung, I mean Indonesia. Tuh, pesona Lampung. Nih, gue tertarik nih, kok PNS anaknya kuliah di luar negeri nih dari selain ini. Nih. Sepupu gue kuliah di Singapura, bapaknya petani. Makanya pengusaha pertanian kakak, emaknya pengusaha pertanian kakak. Oh, langsung dijawab sama netizen tuh. Bapaknya PNS, mamanya pengusaha. Kenapa enggak? Tuh, welcome to Lampung, I mean Indonesia. Deng. Dan banyak banget lah ya sebenarnya kritikan selain Bima yang udah dilontarkan oleh kreator-kreator Lampung, anak-anak muda Lampung yang ngerasa nggak puas dengan pembangunan yang ada di Lampung. Kayak misalnya ada video yang mandi di lumpur gitu-gitu. Terus aksi demo yang terang-terangan memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah ya teman-teman ya. Dan ini Bima dia protesnya lewat sosial media yang viral gitu loh, dan itu ya otomatis langsung didengar, lebih ngena. Kalau kata Bima kena loh. Coba kita lihat lagi videonya nih ya. Kita lihat lagi videonya ini. Oh, ternyata ini Bang Hotman Paris Official sudah merespon nih guys nih ya. Coba kita lihat apakah Bang Hotman Paris membela Bang Bima. Hotman tuh. Stand for Bima. Banyak benar orang DM dan WA saya. Ada apa sih Bima? Masalah apa dengan Bupati? Ya, DM saya, terangin kasusmu. Ya, Anda dari Australia, aku juga jebolan dari Australia. 4 tahun di Australia. Salam dari Bondi Beach. Dulu aku tinggal di Bondi Beach, Mosman juga. Ya, dekat Military Road. Oke. Kantor saya di Martin Place, di pusat kota Sydney. Oke, Bima, DM saya kalau memang ada masalah. Jangan takut. Hidup hanya sekali. Nyali. Dia tuh, musuh-musuh gua tenang, gua senyum. Tapi gua lawan pelan-pelan. Jangan pernah mulai nyinyir. Kalau boleh, lawan semua dengan prestasi. Oke? Ayo. Cepat kumpul di Atlas. Kita dansa sampai tengah malam. Wow, keren banget Bang Hotman sudah bereaksi. Coba kita baca komentarnya netizen nih teman-teman nih. Bima itu nggak takut loh. Bima itu nggak takut kok. Bima nggak apa-apa. Cuman Bima takut orang tuanya kenapa-kenapa. Ya bener nih. Bayangin gimana sih excited gimana Bima kalau ketemu Bang Hotman. Ya Allah, senang banget tuh. Bima Ribon selalu ada jalan Bang, semangat. Nah, semangat Bang, banyak yang dukung Abang. Tuh semangat Bim, gas Bang Bima. Langsung kena dong lawan dengan prestasi sungguh mantap tuh. Hotman Paris udah tadi malam Mahfud MD tinggal join di Mata Najwa langsung naik 98%. Bantu ya Bang Bima kita. Kalau Bang Hotman Paris turun berarti udah bukan main-main lagi nih. Aduh. Kenapa jadi rame gini padahal cuman kritik doang ya? Apa sih sebenarnya yang bikin rame itu? Apa karena responnya ya teman-temannya? Gue nggak ngerti juga sih teman-teman ya. Coba nih. Sebenarnya kalau kritik kan biasa ya. Apalagi sih ini yang mengkritik adalah warga daerahnya sendiri sih gitu, yang ngerasa dia mungkin ada kecintaan terhadap daerah asalnya, yang pengen daerah asalnya itu lebih baik ya teman-teman. Tapi it's okay lah, semua itu kebijakan pemerintah, apapun tindakan yang diambil pemerintah ya rakyat ya bisa apa gitu kan. Tuh nih. Coba kita lihat lagi nih ada apa lagi nih di sini. Oke. Nah, tadi kan gue janji nih selain video yang viral itu, Bima juga ada video-video lain nih, teman-teman. Video lain yang nunjukin besarnya biaya hidup dia di Australia. Wow. Nih kalau pengen tahu, tuh rinciannya tuh. Aliran dana untuk saya. Aduh, nih. Oke, di video kali ini gue mau presentasi tentang aliran dana untuk gue pribadi. Untuk proposal aliran dana tahun 2023 sampai 2025 nanti Kak. Gitu. Sri Juli dengerin. Next slide please. Sri ibunya, Juli itu bapaknya. Masalah ya. Jadi kan mulai Juli 2023 kan gue mulai memasuki semester baru di salah satu top university yang ada di Sydney. Jadi berikut adalah dana yang akan gue jabarkan. Ada 2 dana yang gue butuhkan. Yang pertama adalah dana pendidikan dan yang kedua adalah dana huru hara.
Mari slide selanjutnya. Oke, untuk dana pendidikan ini ya tuition fee, terus asuransi kesehatan dan juga visa ya. Pokoknya hal ini mutlak dan wajib lo bayar. Tuition fee udah gua sebut berkali-kali, karena kalau nggak gua sebut, nggak gua bikin video kayak gini, dua orang tua Kodam itu pikun, pura-pura nggak tahu. Dananya 17.900 plus insurance 19.000 sekian. Buletin selesai, kirim gua 25.000 gitu kan. Kena lo. Pokoknya dana ini akan meningkat terus tuition fee, cuman nggak sampai berapa miliar ya kak. Naiknya paling mentok-mentok ya naik 10-20 juta lah, paling ya jadinya 20.000 dolar lah per semester. Next slide please. Untuk dana huru hara ini menarik ya, dan ini akan gua bahas di presentasi gua ini. Untuk dana huru hara ada dua kategori yang udah gua jabarkan. Yang pertama device, yang kedua adalah backup. Device ini terkait dengan teknologi kayak MacBook Pro, iPhone, apapun lah yang berkaitan dengan content creation, karena kan gue ngambil major kuliah public relation dan social media. Dan yang kedua backup dana, mari gue jelasin di slide-slide berikutnya. Next please. Device. Oke, gue butuh yang namanya MacBook. MacBook ini udah dari 2016 atau 2017, sejak gue SMA. Lo tahu? Sri, Juli, inget gak lo pada nanti gue ulang tahun ini? Bersyukur gue, cuman udah lama say. Ganti, gak mau tahu gue mau yang beliin M2, kalau bisa yang M2 Pro. Cuma gue sadar diri ya kak, yang M2 aja gak apa-apa sih. Itu dananya wajib dikucurkan sekitar 2.299 dolar, nggak nyampe 2.300 say. Next, gue butuh iPhone karena butuh buat konten kak. Karena yang nyariin gue banyak, yang nungguin gue banyak, penonton gue ratusan bahkan jutaan. Jadi gue butuh support device. Gue gak mau beli pakai duit gue karena itu self reward buat gue sendiri. Lo pada ngapain? Kena lo tugas orang tua, beliin gue. Dananya untuk iPhone 15 nanti kan ya September, itu sekitar mungkin 1.000. Oke, teman-teman ya. Sorry ini gua putus saja ini karena sedikit gambaran tentang biaya hidup Bima di Australia, kebutuhan hidup dia, teman-teman ya. Nih coba kita bacain komentarnya deh tuh. Sri Juli mungkin kita save benar. Sumpah ya, Sri Juli kerja apa tuh? Secara nggak langsung ini video bermanfaat ya buat yang mau kuliah di Aussie. Seenggaknya ada gambaran, thanks Bim tuh. Finally ada orang yang cerdas ya, bisa nangkap isi konten gue ya ini. Oh yes, jadi itu ya cuman gambaran nih teman-teman ya. Seenggaknya ada gambaran lah ya tuh. Yang komen katanya kerja kok masih minta duit, kok Bima nggak minta duit buat kuliah di Aussie. Terus peran ortunya apa? Yang harus di backup juga lah dia gitu. Oh. Mereka taunya kerja jadi tukang cuci piring gaji 80 juta loh. Dijawab sama dia nih. Sri Juli dengerin tuh. Nah, mikir-mikir lagi kalau belum siap finansial buat punya anak, takutnya anaknya kayak Bima. Aduh, nah nih. Tapi menurut gue video ini bermanfaat banget buat yang mau lanjut kuliah di luar negeri nggak sih? Jadi terarah gitu tujuannya apa aja. Yes, menurut gue sih positifnya kayak gitu. Kayak misalnya kita tuh harus punya planning anggaran nih, kayak Bima nih, aliran dana. Tadi dia buat kayak presentasi planning anggaran dia selama hidup di Australia itu kira-kira begitu. Jadi ya jumlahnya nggak segitu juga ya teman-teman, itu hanya gambaran. Jadi lo yang mau kuliah di luar negeri itu harus punya gambaran perencanaan keuangan kayak si Bima ini teman-teman ya. Jadi ya nggak akan sampai kejadian lo kehilangan kekurangan banget duit di situ, karena udah lo planning, asal lo bisa memanfaatkan anggaran tersebut sesuai sama pos-posnya. Kira-kira kayak gitu kan ya Bim ya. Aduh teman-teman, ini banyak banget nih video-video dari Bima nih teman-teman yang ternyata di akun sosial media Bima itu nggak cuman isinya kritik-kritikan terhadap pemerintah, juga ada juga hal-hal yang bermanfaat ya teman-teman. Jadi terkait tadi video-video yang protes atau kritikan dia terhadap pemerintah, ya mari kita bersama-sama menanggapinya dengan positif. Mudah-mudahan dengan hal tersebut
pemerintah Lampung juga bisa berbenah ya, bisa menjadikan Lampung lebih baik. Dan buat anak-anak muda yang seperti Bima mungkin bisa berekspresi dengan caranya masing-masing yang tentu dengan beretika, dengan lebih sopan. Ya, gue nggak bisa ngomong Bima nggak beretika ya teman-teman. Itu mungkin salah satu teknik marketing dia biar didengar gitu ya teman-teman. Gue nggak bisa ngejudge dia, Bim lo ngomongnya terlalu frontal atau bagaimana, gue nggak bisa ngejudge. Karena mungkin dibalik itu Bima, gue yakin Bima itu bukan orang bego, bukan orang bodoh ya teman-teman. Dia kuliah di luar negeri, yang pasti open minded, udah open minded banget lah teman-teman, dan dia tahu gimana caranya biar itu viral ya teman-teman. Nah, aduh pokoknya keren banget lah teman-teman, dan bangga ini Lampung punya orang-orang hebat lah teman-teman ya. Dan di sini gue mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini supaya nanti kalau gue buat upload video-video terbaru tuh kalian selalu dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Lega.